Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaganya. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, yakni dengan ilmu tajwid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Wa qala aidan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan bagi yang membacanya. Wa qalal ulama wadhim bi ghudnatin biyan mulaida kana bikil matin kadun ya fambida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami doakan yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umurnya kita semua, mengsehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anaknya solih dan solihah, rizkinya yang barokah, yang banyak, yang berlimpah, sehingga rizkinya bisa buat bekal ibadah, bisa pergi ke Mekah Madinah, bisa bikin rumah dan beli sawah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa setiap malam Ahad kita sama-sama ngaji, sama-sama taklim, akan kita bahas sama-sama tajwid, terjemah, dan tafsir surat Yasin ayat yang ke-18 sampai 20. Namun sebelum kita ngaji, sama-sama tawassul agar ilmu kita wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum
ma'akum a'idzukkirtum bal antum qaumum musrifun. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama membahas tajwid surat Yasin ayat yang ke-19. Qalu, qa dibaca panjang. Hukumnya namanya mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Alasannya setelah harokat fathah ada huruf alif. Cara bacanya qa. Kemudian lu sama mad asli atau mad tabi'i. Alasannya setelah harokat dhamma ada huruf wawu, wawu sukun. Kemudian ta'irukum, di atas to ada tanda panjang. Hukumnya namanya mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib ya wajib. Harus, muttasil masih kantet, masih nyambung, masih satu kalimat. Panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Dalilnya wa intalahul hamzu fi kalimati fawajibun muttasilun kajaati irukum. Irukum itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim tasdid. Hukumnya namanya idgham mimi atau idgham mislen. Hukumnya dibaca hunna. Hunna artinya mendengung sampai ke hidung. Wadhim ma'al hunnati ing damisliha wadhir lada bakil huruf fi kulliha. Cara bacanya ta'irukum ma'akum. Kemudian ma'akum itu di atas mim sukun ada tanda waqaf, tanda berhenti. Artinya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Mandeg dingin, eureun heula. Berhenti dulu, napas dulu. Kemudian a'idzukkirtum, aing. Itu kalau ada huruf alif yang ada sandangannya, yang ada harokatnya, namanya hamzah. Makhrajnya hamzah di tenggorokan di ujung, jadi mangap. Aing dzukirtum. Aing dzukirtum, kemudian aing itu ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan za. Hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar atau remeng-remeng atau di tengah-tengah antara idhar dengan idgham supaya gampang dibaca. Huruf ikhfa jumlahnya ada 15. Sifdasana kam jadasa sun qad sama dum thayyiban zid fitukon zalima a'idzukkirtum. Zukkirtum itu di atas mim yang sukun mim mati ada tanda waqaf. Artinya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Kemudian bal angtum, bal angtum. Angtum itu ada nun sukun bertemu dengan ta. Hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar atau tengah-tengah antara idhar dengan idgham supaya gampang dibaca. Cara bacanya angtum. Kemudian angtum itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan qaf atau bertemu selain ba dan mim
hukumnya dibaca idhar safawi. Idhar artinya jelas safawi di bibir. Cara bacanya antum, dalilnya wadhimma al-hunnati ing damisliha wadhir lada bakil huruf fi kulliha. Jadi antum, langsung antum qaumum, kemudian qaumum di atas mim ada doma 2 namanya domaten, disebutnya tanwin. Di depannya ada huruf mim atau mim tasdid, hukumnya dibaca idgham bihunna. Idgham bihunna artinya masuk dengan mendengung. Hurufnya ada 4, disingkat dengan yanmu atau yana mau. Iya, nun, mim, dan wawu. Wadhim bihun natin biyan mula idha kana bikil matin kadun ya fambida. Cara bacanya qaumum musrifun. Kemudian musrifuna karena wakaf, karena berhenti, karena mandek, karena eren, dimatikan. Bacanya musrifun. Hukumnya namanya mad aridis sukun. Panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'a ridun kanasta'inu. Jamaah rahimakumullah, itulah pembahasan tajwid surat Yasin ayat yang ke-19. Yakin setelah bahas tajwidnya, ganjarannya, pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Minongko ibarat seperti kayak umpama botol gendul yang ada airnya, gendul kang ana banyune, botol anu aya caina, itu otomatis beda. Yang ada isinya ada harganya, yang kosong sedikit harganya, kalau banyak yang kosong baru ada harganya. Demikian juga bacaan Quran kita, kalau membacanya dengan tajwidnya, dengan ilmunya, otomatis pahalanya beda dengan yang membaca tanpa ilmunya, tanpa tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Terjemahnya, qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Aing dzukirtum, apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Bal antum qaumum musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maknanya atau tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu pada ngucap sopo utusan kabeh, ta'irukum utawi kemalangane sira kabeh,
iku ma'akum sertane sira kabeh. Ai asobakum tegese ngenanikum ing sira kabeh apa sukmukum malange sira kabeh alane sira kabeh bikufrikum kelawan sebab kufure sira kabeh. Artinya apa yang kau timpa musibah apapun itu sebab karena kekufuran kamu sekalian. Wabikad bikum lan kelawan goroane sira kabeh. Kelawan bikin hoaknya kamu sekalian. Karena kamu sering bikin hoak. Bikin bikin bohong. Akhirnya mendapat musibah. Bukan karena para rasul. Jadi orang Antioquia itu mengkambing hitamkan para rasul. Ini gara-gara banyak musibah, paceklik, langka udan, kekeringan di mana-mana, kebakaran di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Ini karena para rasul, kata kaum Antioquia menyalahkan para rasul. Padahal kemalangan itu karena mereka sendiri, karena kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena mereka membuat hoak kepada para rasul, membohongi para rasul, tidak percaya kepada adanya para rasul. Jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya, a'idzukkirtum bal antum qaumun muslimun. Ayat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Aing dukirtum anata lamona mituturi sopo ingsun kabeh. Aing dukirtum anata lamun dituturi sopo sira kabeh. Aing dukirtum anata lamun dituturi sopo sira kabeh. Diberi peringatan sopo sira kabeh. Bal antum balik utawi sira kabeh. Bal antum balik utawi sira kabeh. Iku kaumun kaum musrifuna kang pada leluwian sopo kaum. Bal antum balik utawi sira kabeh. Iku kaum musrifuna kang luwi bates. Ai iwa atum lamona dituturi sopo sira kabeh. Dituturi billahi karena Allah. Kamu diperingatkan karena Allah. Tatoyartum mangka nerima malang sopo sira kabeh. Bina kelawan sebab kita. Apakah karena para rasul memberi peringatan, kemudian kamu menerima malang, menerima akibat musibah karena kita? Kata para rasul, autawa atumuna atawa ngancam sopo sira kabeh kaum Antioquia na ing isun ing para rasul ngancame birojmi kelawan diranjam, lawan dilempari batu. Bal antum balik utawi sira kabeh. Bal antum balik utawi sira kabeh iku kaumun kaum musyrikuna kang pada musyrik, kang pada nyekutoni kang nyekutoni maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena mereka mendapat kemalangan itu karena mereka adalah kaum yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena datangnya para rasul. Enak saja mereka menyalahkan para rasul. Itulah biasa, orang begitu paling enak.
Menyalahkan orang lain. Tuh gara-gara kamu nih saya begini, gara-gara kamu saya cilakan nih. Itu orang begitu. Nah, menyalahkan orang lain itu padahal itu sikap yang begitu adalah sikap yang tidak terpuji. Ingat Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari sorga, itu kan padahal itu kan digoda oleh iblis. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya tergoda? Kenapa saya ikut? Doanya kan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu luar biasa, sikap luar biasa, sikap gentleman, tidak menyalahkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fataj'aruna mangka pada wani sopo sira kabeh kaum wani berani ala qaddir rusuli ingatase mateni para piro-piro utusan, ala qaddir rusuli ingatase bunuh piro-piro para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akhirnya berani membunuh para nabi dan para rasul. Tidak segan-segan itu. Kaum Bani Israel, kaum terdahulu, malah berani-berani membunuh, mateni, mayan para rasul. Akhirnya mereka menimpa kemalangan itu karena mereka sudah keterlaluan. Dosanya sudah keterlaluan coba. Sudah musyrik, sudah kufur. Dosa besar semua itu. Musyrik menyekutukan Allah. Kufur, kafir, ingkar kepada Allah. Yang paling berani lagi adalah mateni, mayan, membunuh para rasul. Masya Allah. Akhirnya ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimullah, meningkat ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wajah sama-sama kita membahas tajwid surat Yasin ayat yang ke-20. Wajah di atasnya ada tanda panjang, hukumnya namanya mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib ya wajib harus muttasil, masih kantet, masih nyambung, masih satu kalimat. Setelah ada huruf mad berupa alif, ada hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Wa intalahul hamzu fi kalimati fawajibun muttasilun kajaati. Wajah min akso. Min akso. Itu ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Ingat, kalau ada huruf alif yang ada harokatnya, ada sandangannya, namanya hamzah. Hukumnya dibaca idhar. Idhar artinya jelas atau terang. Huruf idhar ada 6. Disingkat dalam nadom. Fadhir lada hamzin waha'in kha'i wal aini thum mal ghaini thum mal kha'i. Kha, ain, hin, ha, dan hamzah. Cara bacanya min aqsol, kemudian aqto. Itu ada huruf qaf yang mati atau qaf yang sukun. Hukumnya dibaca qalqalah.
Qalqalah artinya nyaklok atau mantul. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5 disingkat dengan qatbu jadin atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalatun yajma'uha qatbu jadi bayin lada waqfin wasakin tursadi. Cara bacanya ak mantul ak sol. Karena tengah kalimat namanya qalqalah sughra. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Aksol, asana so itu tulisannya panjang, so dibacanya pendek, tulisannya panjang, cara bacanya pendek, aksol. Karena diwasol, karena disambung, itu ada alif lam yang kebaca, namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah jumlahnya ada 14 disingkat dalam nadom. Wa adhiran nalamata rifin lada arbaatin mim ba'di asrin tujada fi abhi hajjaka waqaf akima wa fi siwa min hurufin adhima. Di antaranya setelah alif lam ada huruf mim. Cara bacanya aqsal Madinah. Madinati rojului. Rojului itu di atas lam ada dhamma 2. Namanya dhammat yang disebutnya tanwin. Di depannya ada huruf ya. Hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung. Hurufnya ada 4. Disingkat dengan yanmu atau yana mau. Iya nun mim dan wawu. Wadhim bihun natin biyan mulaidha kana bikil matin kadunya fambida. Cara bacanya rojului yas'a. Kemudian yas'a. Di atas ain ada harokat fathah ngadeg. Nangtung berdiri itu dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Atau ada alif bengkok tuh. Kemudian qala ya qa dibaca panjang mad asli. Ya dibaca panjang. Kalau ada harokat fathah berdiri dibaca panjang. Ya qaumit. Ya qaumit tabi'u. Ya qaumit tabi'u asale ittabi'u panjang karena diwasol dibaca pendek ittabi'ul. Alif lam yang kebaca namanya alif lam qamariyah. Mursalina tulisannya dibaca mursalin karena waqaf, karena berhenti, karena mandek. Dimatikan hukumnya namanya mad aridis sukun. Cirinya kalau mad aridis sukun, kalau sebelum akhir ada huruf mad berupa iya atau wawu atau alif. Di sini ada berupa iya. Panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Cara bacanya mursalin. Boleh mursalin. Jamaah rahimakumullah. Itulah pembahasan tajwid. Surat Yasin ayat yang ke-20. Yakin setelah bahas tajwidnya, ganjarannya, pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terjemahnya, waja'a dan datang min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun seorang laki-laki yas'a sambil berlari, bergegas-gegas berlari. Sambil berkata, qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u ikutilah al-mursalina, utusan-utusan itu. Ikutilah para utusan, para rasul. Maknanya tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Maknana. Waja'a lan teka min aqsal madinati saking pojokening Madinah. Min aqsal madinati saking ujunge ning kota.
ujungening desa. Sopo kang teka rajulun wong lanang. Sopo rajulun wong lanang yas'a hale lumaku. Yas'a hale ngincig. Yas'a hale ngincig. Ngincig apa ya? Ngincig tuh yang ngincig. Ngincig tuh sa'i. Sa'i itu lari kecil. Kalau kita haji itu ada sa'i namanya, maka yas'a itu diambil dari kata sa'i itu. Dari sini yas'a. Artinya lari kecil. Kalau bahasa Jawanya ngincig. Lari kecil tuh. Makanya itu dari Sofah ke Marwah itu sa'i, lari kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa sa'i, baik umroh maupun haji. Di sana kita bisa sa'i itu antar Sofah Marwah. Yas'a hale ngincing sopo rojul. Yas'a hale ngincing sopo rojul. Wa huwa utawi rojul. Iku Habibun Najjar, arane Habibun Najjar. Kana ana sopo Habibun Najjar. Iku rojulan wong lanang. Ya malukang agawe sopo rojul. Perbuatane, pekerjaane Habibun Najjar. Iku al-hariro tukang sutra. Jadi Habibun Najjar adalah tukang pembuat sutra. Kain sutra tuh. Wa kanalan ana opo manziluhu. Wa kanalan ana opo manziluhu umae Habibun Najjar. Iku ing daak sobabin ing sandinge ujunge lawang min abwabil madinati saking piro-piro lawange desa. Min abwabil madinati saking piro-piro lawange desa, lawange kota. Wa kanalan ana sapa Habibun Najjar iku rajulan wong lanang da sodakotin kang duweni sodako. Ini Habibun Najjar adalah orang yang ahli sodako. Ia jema'u ngumpulaken sapa Habibun Najjar kasbahu ing usahane Habibun Najjar. Jadi tiap hari dia bekerja. Ida amsa nalikane sore-sore sapa Habibun Najjar. Fayuk simahum mangkam bagi sapa Habibun Najjar. Hu ing kasbahu nisfaini ing rong bagian. Jadi Habibun Najjar itu tiap hari bekerja. Sudah hasil pas sore hari. Itu hasilnya dibagi dua. Dibagi dua. Fayut imu mangka awe mangan sopo Habibun Najjar nisfan ing separo li iyalihi kadue piro-piro keluargane Habibun Najjar. Wayata sodako dan sodako sopo Habibun Najjar binisfihi kelawan separone al-ukhro kang sejen al-ukhro kang sejene alal fuqara'i ing atase piro-piro wong fakir. Jadi kalau sore itu hasilnya misalnya dapat 100.000 atau dapat 1.000.000. Yang 50 atau yang 500.000 buat keluarga, yang 500 buat sodako buat fakir miskin. Itu luar biasa. Makanya termasuk wali itu. Kita mah nggak kuat, eman-eman sayang awal. Dapat 1.000.000 dibagi 2. Yang separuh buat kulit, separuh buat sodako. Masya Allah, kita mah abot, berat, angel. Oh. Falamma balagho mangka sumangsane wis teka Habib. Opo anak qaumahu satemene kaum Habib. Iku kosodu neja sapa kaum. Neja apa? Qotlar rusuli ing mateni piro-piro utusan. Ketika didengar oleh Habib bahwa kaum akan membunuh para utusan, ja'a maka teka sapa Habib hum ing kaum sa'iyan hale ngincig, sa'iyan hale bergegas, sa'iyan hale melayu cilik, sa'iyan hale melayu.
Qala ngucap sapa Habibun Najjar, ya qaumi he qaumi sun ittabi'u melua manuta ngintila sapa sira kabeh ngintil manut ngikut al mursalina ing pira-pira utusan ing pira-pira rasul. Jamaah rahimullah, itulah pembahasan tajwid, terjemah, dan tafsir surat Yasin dari ayat 18 sampai 20. Yakin ada barokah, ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.